Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Agus Saputra, yang kedua Gesti Juwita Sekarnegari, yang ketiga Nina Anindiawati, yang keempat Evita Suryawati. Langsung saja ke poin pembahasannya. Yang pertama, pengertian konferensi tentang perbedaan pendapat. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Langsung saja, yang materi yang pertama, pengertian konferensi tentang perbedaan pendapat. Dengan ikhtilaf, yang dimaksud adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara imam mujtahid dan ulama muktabar yang diakui dalam masalah-masalah furu' yang merupakan hasil dan sekaligus konsekuensi dari proses ijtihad yang mereka lakukan. Sehingga perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan ikhtilaf yang terorder itu bukanlah setiap fenomena perbedaan dan perselisihan atau kontroversi dalam bidang agama yang steril terjadi di antara kelompok-kelompok atau golongan-golongan umat di masyarakat saat ini misalnya. Karena faktanya sudah banyak sekali bentuk materi perselisihan di tengah-tengah masyarakat muslim saat ini. Bahkan yang melibatkan sebagian kalangan yang terkenal ulama sekalipun, yang sudah termasuk kategori masalah usul dan bukan masalah furu' lagi. Penyebab dari munculnya perbedaan pendapat yakni karena tingkat perbedaan pikiran atau akal manusia dalam memahami nas dan cara menyimpulkan hukum dari dalil syara', adanya kemampuan mengetahui rahasia dan dapat dibalik aturan syara' dan juga dalam mengetahui ilat hukum syara'. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Gesti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya perbedaan pendapat, yaitu yang pertama yaitu perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas, yang kedua yaitu perbedaan dalam memahami nas, yang ketiga yaitu perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan, yang keempat yaitu perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat, yang kelima yaitu perbedaan dalam perbendaharaan hadis, dan yang terakhir yaitu perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas, yaitu kesahihan suatu nas atau dalam hal ini hadis kadang-kadang diperdebatkan, yang mana ada ulama yang mau menerima kesahihan suatu nas dan ada pula yang menolaknya. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai siqat atau terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dalam memahami nas. Dalam suatu nas, baik Quran maupun hadis, kadang-kadang terdapat kata yang mengandung makna ganda atau mustarak dan kata majazi atau kiasan, sehingga arti yang terkandung dalam nas itu tidak jelas. Misalnya kata quru' dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid, sehingga dalam menafsirkan ayat tersebut para mujtahid berbeda pendapat. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Nina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai faktor terjadinya perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Nah, dalam suatu masalah kadang-kadang terdapat dua atau lebih nas yang bertentangan, sehingga hukum yang sebenarnya dari masalah tersebut sulit diputuskan. Nah, untuk memutuskannya biasanya para ulama itu memilih mana nas yang lebih kuat atau mencari titik temu di antara nas-nas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. Nah, dalam para mujtahid itu dalam memilih suatu hadis atau mencari suatu dalil mempunyai cara pandang dan metode yang berbeda-beda. Nah, suatu hadis ini yang oleh seseorang mujtahid dijadikan sebagai dalil dalam suatu masalah, mungkin saja ditolak oleh mujtahid lain dalam masalah yang sama. Nah, hal ini disebabkan sudut pandang mereka terhadap hadis itu tidak sama. Hal ini karena mereka mempunyai metode yang berbeda dalam menentukan suatu hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Evita. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan dalam perbendaharaan hadis. Di antara para sahabat, kemungkinan besar banyak yang mengkoleksi hadisnya tidak sama dengan sahabat lainnya. Hal ini karena tidak mungkin mereka selalu bersama-sama berkumpul atau mendampingi Nabi Muhammad.
Perbedaan koleksi hadis ini yang dimiliki para mujtahid pada gilirannya akan menyebabkan mereka berbeda pendapat. Selanjutnya yaitu mengenai perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat atau sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih. Sebagai contoh, umat Islam diperintahkan untuk berdiri jika bertemu dengan usungan jenazah, baik jenazah orang Islam maupun orang kafir. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa perintah untuk berdiri itu hanya terhadap jenazah orang kafir. Hal ini karena di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa pada suatu hari ketika sedang berjalan, Rasulullah SAW bertemu dengan jenazah orang Yahudi, lalu beliau berhenti dan berdiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.